Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini hujan ya. Meskipun demikian, mudah-mudahan anak-anakku semua tetap semangat. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tambah semangat belajarnya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, untuk pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan anak-anakku. Jadi yang kita bahas pada pagi hari ini, kita nanti akan belajar bersama-sama tentang unsur-unsur pecahan. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model yang konkret. Selanjutnya kita nanti juga akan menunjukkan dua pecahan yang senilai. Selain itu kita juga akan belajar tentang cara menyederhanakan pecahan dan juga menyelesaikan pecahan yang berkaitan dengan pecahan senilai. Gimana? Sudah siap semuanya? Ya, sepertinya semuanya sudah siap. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita membahas pecahan, mari kita lihat gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar sebuah kue tar ya. Ini sebuah kue tar. Nah, misalnya saya punya satu buah kue tar yang besar ini, terus kemudian saya bagi menjadi 6 bagian atau 6 potong. Nah, kemudian karena sudah saya potong, nah saya ingin memakannya satu potong. Pertanyaannya, ada berapa bagian yang roti tar ini yang saya makan? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada berapa bagian kue tar yang tersisa? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan itu, mari kita lihat ke layar lagi. Nah, ini rotinya sudah saya potong menjadi 6 bagian. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian karena tadi yang saya makan adalah satu bagian dari 6 bagian, sehingga bisa dituliskan 1 dari 6 atau 1/6. Bisa dipahami ya. Selanjutnya sisanya, karena sudah dimakan 1 berarti sisa 5. Karena sisa 5 berarti 5 dari 6 bagian, sehingga bisa dituliskan bentuk pecahan ini adalah 5/6. Seperti itu ya anak-anakku. Sehingga dapat kita simpulkan bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Jadi yang awalnya utuh 1 ini dibagi atau dipecah menjadi beberapa bagian. Itu ya, itu namanya pecahan. Selanjutnya untuk bentuk umum pecahan. Bentuk umum pecahan itu A per B. Ya, bisa dilihat di layar, bentuk pecahan adalah A per B. Dengan A ini disebut pembilang dan B ini disebut penyebut. Sedangkan untuk pengertian pecahan senilai, yaitu
pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana cara untuk mencari pecahan senilai? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara mengalihkan, yang kedua dengan cara membagi pembilang dan penyebut tersebut dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama tersebut selain bilangan 0 ya. Nah, jika saya tuliskan dalam rumus matematik seperti ini ya, di A per B sama dengan A kali M per B dikali M. Sedangkan untuk pembagiannya A bagi N per B dibagi N. Dengan syarat M dan N ini adalah sembarang bilangan selain 0 ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami konsep tadi, silahkan dilihat gambar ini. Gambar apa ini? Ini adalah gambar pizza ya. Nah, ada dua buah gambar pizza. Yang pertama ini saya bagi, yang sebelah kiri ini pizzanya dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Sedangkan yang sebelah kanan pizzanya ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, untuk pizza yang sebelah kiri, karena sudah dimakan separuh atau satu bagiannya sudah dimakan, sehingga tersisa 1 bagian, sehingga ditulis 1/2. Nah, untuk yang sebelah kanan ini juga sama, meskipun dibagi menjadi 4, karena sisa 2 bagian, sehingga ditulis 2/4. Nah, 1/2 dan 2/4 ini adalah senilai. Kalau kita lihat, kita ukur bagian gambar dari pizza pertama dan pizza yang kedua, ini besarnya sama atau senilai ya. Jadi kedua gambar itu adalah senilai dengan cara kita kalikan ya. Yang pizza sebelah kiri 1/2 ini kita kalikan 2. 1 kali 2 2, yang bawah 2 kali 2 4, sehingga senilai. Gitu ya anakku. Oke, biar lebih memahami, ada contoh berikutnya, yaitu tuliskan masing-masing 3 pecahan yang senilai dengan 5/8. Nah, ada yang sudah bisa ini? Ya, dengan cara apa? Ya, kita pakai dengan cara perkalian, ini yang mudah ya. Sehingga untuk yang pertama misalnya kita kalikan 2, 5/8 dikali 2/2 menjadi 10/16. Oke, ini senilai ya. 5/8 dan 10/16 ini adalah senilai. Untuk yang kedua misalnya kita kalikan 3, nah menjadi 5/8 dikali 3/3, sehingga hasilnya 15/24. Yang ketiga 5/8 misalnya kita kalikan 4, hasilnya 20/32, sehingga kesimpulannya adalah 5/8 ini senilai dengan 10/16, 15/24 dan 20/32 ya. Gimana? Gampang kan? Cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan di materi berikutnya, materi tentang menyederhanakan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini kita mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana, anakku. Jadi kita rubah ke bentuk pecahan yang paling sederhana ini dengan cara pembagian, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga nanti bentuknya pecahan yang paling sederhana, tidak bisa dibagi kembali. Nah, untuk konsepnya ini adalah A per B dibagi N sampai habis ya, sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, ini contoh ya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 2/4. Nah, 2/4 ini kita bagi dengan bilangan yang sama, kita bagi 2 ya, sehingga hasilnya 1/2. 1/2 ini tidak bisa dibagi lagi, sehingga ini adalah jawaban paling sederhana, paling akhir. Yang kedua misalnya
Tentukan pecahan paling sederhana dari 10/35. 10/35 kita bagi, yang atas kita bagi 2, bisa, yang bawah tidak bisa, sehingga kita cari angka yang lainnya, dibagi 5 ya. Oke, 10/35 dibagi 5 hasilnya 2/7, gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh tentang menyederhanakan pecahan. Cukup mudah bukan? Oke. Selanjutnya, agar lebih memahami konsep pecahan senilai, ini saya membawa alat peraga pecahan senilai. Seperti ini ya bentuknya. Nah, ini ada bilangan 1, kemudian 1/2, 1/2, dan seterusnya sampai ke bawah semuanya ada bilangannya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Untuk memahami konsep pecahan senilai, jadi jika ini tempatnya sama, garisnya sama, berarti ini senilai. Misalnya ini 1/4, 1/4, ini ternyata lurus dengan 1/2, sehingga pecahan 1/4 yang ada 2 ini 2 kali, ini sama senilai atau sama besarnya dengan 1/2, sehingga 1/2 ini senilai dengan 1/4 sebanyak 2 kali atau 2/4 ya, senilai ya. Itu juga contoh yang lainnya, misalnya kita lihat 1/3 dengan 1/6. 1/6 ada 2 kali, ini ternyata sama panjangnya. Jadi kesimpulannya 1/3 ini senilai dengan 2 kali 1/6 atau 2/6. Begitu ya anak-anakku. Gimana? Sudah ada gambaran ya? Sudah lebih bisa memahami terkait konsep pecahan senilai? Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tadi alat peraga. Alhamdulillah sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi bisa lebih memahami tentang konsep pecahan senilai. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya ya? Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah jelas, maka coba anak-anakku silahkan diskusi dengan teman-temannya terkait pecahan senilai. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusinya, kita akhiri. Gimana? Sudah ada gambaran atau sudah paham semuanya terkait pecahan senilai ataupun menyederhanakan pecahan? Oke, coba saya ingin bertanya terkait pecahan ini. Coba Andi silahkan, bentuk umum pecahan seperti apa? Oke, bagus, tepat ya. Oke, berarti kalian sudah memahami tentang pecahan senilai dan juga menyederhanakan pecahan. Selanjutnya kita bentuk kelas ini menjadi 5 kelompok ya. Nah, kita selanjutnya akan belajar sambil bermain. Nah, apa ini permainannya? Nah, tentunya kalian lebih semangat lagi ini belajarnya ya. Baik, hari ini atau kita akan bermain tentang yang ada kaitannya, permainan yang ada kaitannya dengan pecahan senilai, yaitu permainan kartu. Anak-anakku ya, ini namanya kartu domino pecahan senilai. Oke ya. Jadi untuk kelompoknya sudah siap semuanya.
Oke, ini saya bagikan satu-satu masing-masing kelompok. Oke, masing-masing kelompok saya bagikan satu ya. Oke, baik. Oke, ini nanti untuk permainannya, ketentuan permainannya adalah silahkan masing-masing peserta didik untuk bermain ini nanti. Siapa yang habis paling duluan berarti dia pemenangnya ya. Ini nanti adalah menjodohkan pecahan-pecahan yang senilai, gitu ya. Silahkan dilaksanakan permainan ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum kita mulai. Oke, cukup jelas semuanya ya. Baik, kalau sudah jelas silahkan permainannya bisa dimulai ya. Wah, gimana untuk permainannya, menyenangkan bukan? Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pecahan senilai dan juga menyederhanakan pecahan. Kemudian kita juga belajar atau ada permainan ya yang berkaitan dengan pecahan senilai. Jadi mungkin dari anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, apa yang sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir, mungkin coba Kalisa, coba silahkan untuk mencari pecahan senilai bisa dicari dengan cara apa? Oke, perkalian dan pembagian ya, dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama besar. Baik, begitu ya anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anakku semuanya lebih memahami, bisa lebih paham terkait pecahan senilai dan juga menyederhanakan pecahan. Terima kasih tadi kalian sudah mendengarkan, memperhatikan penjelasan dari saya dengan sebaik-baiknya dan juga sudah melaksanakan permainan kartu pecahan senilai juga dengan antusias dan semangat ya. Nah, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Persiapan untuk materi berikutnya silahkan dipelajari tentang membandingkan pecahan. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Mari kita akhiri pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.